Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. Wasiat takwa terlebih dahulu kami sampaikan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya memperbaiki, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Khutbah yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang refleksi Hari Kebangkitan Nasional, di mana bangsa Indonesia memperingatinya setiap tanggal 20 Mei. Dalam ajaran Islam tentunya kita sudah tidak sangsi lagi bahwa mencintai tanah air itu adalah sesuatu yang naluriah bagi setiap umat manusia. Bahkan mungkin kita pernah membaca atau mendengar ketika Rasulullah terpaksa harus berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Beliau berdoa dan di dalam doanya mengungkapkan kecintaannya terhadap tanah Mekah. Begitu juga beliau ketika sudah berada di Madinah, beliau pun berdoa. Di dalam doanya juga beliau mengungkapkan kecintaannya kepada kota Madinah. Ini menunjukkan bahwa memang dalam artian tanah air yang wajar, yang dimaklumi untuk kita cintai adalah yang pertama adalah tanah kelahiran kita, sebagaimana tanah kelahiran Rasulullah di kota Mekah. Yang kedua adalah tempat di mana kita domisili. Ketika Rasulullah di Madinah, Rasulullah pun mengungkapkan rasa cintanya kepada kota Madinah. Kita juga seperti itu. Apalagi di Indonesia, tanahnya begitu luas dari Sabang sampai Merauke, yang tentunya kita sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Ada orang Sulawesi yang tinggal di Sumatera, sebaliknya orang Sumatera tinggal di Sulawesi, orang Jawa tinggal di Papua, orang Sulawesi tinggal di Jawa, karena semuanya adalah tanah air Indonesia. Sehingga ketika kita berbicara tentang cinta tanah air, maka sudah sepantasnya lah kita mencintai tanah kelahiran kita, tetapi kita juga mencintai tanah tempat domisili kita. Jadi meskipun kalau di sini ada di antara saudara-saudara, ya termasuk saya, lahir di tanah Jawa, mungkin di antara saudara-saudara lahir di
Sulawesi Selatan kah, suku Bugis atau suku lainnya, atau ada yang dari Sumatera. Tentu secara naluriah kita cinta tempat kelahiran kita, tetapi kita juga harus berusaha mencintai tempat tinggal kita di mana kita berada. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ayat yang saya sampaikan di awal tadi ada di dalam surat At-Taubah 122. Kata Allah, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah." Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapalah tidak ada sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak perlu pergi ke medan pertempuran, tetapi tetap tinggal di tempat tinggalnya bersama Rasulullah. Untuk apa? Untuk memperdalam fiddin, pengetahuan tentang ad-din. Kalau pengertian ad-din ini sebenarnya secara umum ada yang menafsirkannya agama. Tetapi banyak ahli tafsir bahwa sebenarnya ad-din itu maknanya lebih dalam dari hanya sekedar agama, tetapi hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk persoalan-persoalan umum, termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, pembangunan kemanusiaan, pembangunan infrastruktur. Itu merupakan penguatan daripada ad-din. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kenapa harus ada dua kelompok ini? Di zaman Rasulullah, sebagian ikut berperang jihad fi sabilillah, sebagian harus ada yang tinggal dalam rangka memperkuat orang-orang yang tinggal yang tidak berperang itu, memperkuat semua aspeknya. Mungkin bahasa sekarangnya adalah membangun, baik jasmani maupun rohani. Makanya sekarang sebenarnya di dunia ini umumnya sudah sejalan dengan ayat ini. Karena di dalam sebuah negara biasanya ada kelompok tentara khusus dan ada kelompok sipil. Katakanlah yang berjuang ke medan perang adalah kelompok tentara, sementara yang tidak ikut berperang adalah kita-kita masyarakat sipil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita dalami ayat ini sangat luar biasa maknanya. Dalam rangka kita membangkitkan rasa cinta tanah air, ini pas sekali. Karena memang seluruh komponen anak bangsa ini di samping memiliki jiwa kebangsaan yang seharusnya kuat, dan kita sudah buktikan nenek moyang kita ketika negara ini, bangsa ini dijajah, semuanya kemudian bersatu, bangkit, dan itu tertulis dalam sejarah tahun 1908 dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei. Kesadaran kebangkitan muncul pada semua anak bangsa yang kemudian mulai tahun itu menyusun, mengkonsolidasi bagaimana agar bangsa ini bisa merdeka dan tidak dijajah lagi. Akhirnya, ya karena saat itu boleh dibilang kan namanya belum merdeka, masih kalang kabut, sehingga yang mau jadi tentara siap, angkat bedil siap. Jadi perekrutannya yang mau saja, yang penting siap dia berperang, semua bisa jadi tentara. Nah, tetapi yang lebih penting lainnya adalah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan sebaiknya jangan semuanya ke medan perang, tetapi harus ada yang membina masyarakat. Harus ada bagaimana yang memikirkan kondisi, keadaan dari satu negara, dari satu wilayah, dari satu negara atau satu daerah tertentu.
Kalau dipikir memang hadirin kaum muslim rahimakumullah, ini kalau orang berperang sebenarnya itu kalau kita jujurnya, kenapa ada bangsa-bangsa menjadi penjajah? Itu kan sebenarnya karena hawa nafsu, ingin menguasai bangsa-bangsa lain dengan penuh nafsu. Nah, tetapi karena mereka angkat senjata, maka diperangi dengan senjata. Nah, tetapi yang ada di dalam itu juga, itu kenapa harus dibina menurut ayat ini? Harus ditempa. Tentu saja yang pertama adalah urusan agamanya harus lebih kuat. Berikutnya adalah urusan-urusan pembangunan-pembangunan lain, ekonomi, infrastruktur, atau pembangunan apapun yang dibutuhkan dalam satu wilayah, satu negara, itu juga perlu mendapat pembinaan-pembinaan. Sebabnya adalah hawa nafsu tidak hanya dimiliki oleh para penjajah, tetapi oleh kita semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pernah ada kalimat yang sangat populer. Nah, ini memang sebagian orang mengenalnya hadis Nabi, padahal ketika ditelusuri sebenarnya ini hanyalah asar kalimat salah seorang sahabat saja. Tetapi kalimat ini memang boleh dibilang tidak terlalu berseberangan dengan hadis-hadis Rasulullah yang lain. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami ini, ya, ini sebenarnya namanya Ibrahim bin Ailah. Itu beliau mengatakan bahwa kita ini sebenarnya setelah pulang dari perang Badar di mana umat Islam menang, tapi kemenangan itu disahuti dengan kalimat sebenarnya kita ini baru pulang dari perang kecil, ila jihadil akbar, menuju kepada jihad yang besar. Jihad akbar itu apa? Antujahida nafsahu wa hawahu, yakni memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya, memang hadis ini dari segi sanadnya lemah karena ada nama Jabir di situ, tetapi matannya, kalau sanad itu periwayat-periwayatnya sampai kepada redaksi hadis, itu namanya sanad. Tetapi kalau matan itu redaksi hadisnya itu sebenarnya cukup banyak yang identik. Antara lain adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalul jihadi ayujahidar rajul nafsahu wa hawahu, bahwa seutama-utamanya berjihad itu adalah berjihad melawan hawa nafsunya, seseorang melawan hawa nafsunya sendiri. Kemudian man jahada nafsahu fi ta'atillah, hendaklah kita ini berusaha memerangi hawa nafsu kita sendiri dalam rangka taat kepada Allah, karena memang musuhnya taat kepada Allah itu adalah nafsu kita sendiri. Dan beberapa hadis lain yang cukup sejalan. Namun kenapa dikatakan lemah? Karena jangan sampai ada salah tafsiran dengan asar tadi, roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jangan sampai ada yang salah penafsiran bahwa seolah-olah perang mengangkat senjata itu dianggap kecil gitu. Padahal ada ayat lain, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, aja'altum siqayatal haji wa imaratul masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallahi wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Kata Allah, apakah orang-orang yang memberi minum kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram kalian samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Ayat selanjutnya, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan. Kata Allah, mereka tidak sama. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, dengan nyawa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Nah, makanya pahamlah kita kenapa kemudian
asar tadi memang lemah karena jangan sampai dianggap kontradiksi. Nah, tetapi ada hadis-hadis lain bahwa memang berjihad melawan hawa nafsu juga merupakan jihadul akbar. Jadi kalau menurut saya jangan dikontradiksikan, tetapi diparalelkan, disamakan bahwa berjihad mengangkat senjata adalah a'zamu darajatan, derajat yang tinggi, dan berjihad melawan hawa nafsu juga sebagaimana Rasulullah sampaikan, jihadul mar'i nafsahu huwa al jihadul akbar. Barang siapa orang yang berjihad melawan hawa nafsunya adalah orang yang sempurna jihadnya, sama-sama besar. Itu saja yang perlu dipahami. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita petik dari hadis-hadis ini, apa yang harus kita ambil dalam rangka kebangkitan nasional? Ya, sekarang mungkin kita tidak perang lagi mengangkat senjata karena kita dalam kondisi tidak dijajah. Tetapi Bung Karno pernah berpesan, zaman saya lebih mudah berjuang. Kenapa? Karena musuhnya jelas. Tetapi kalian, di zaman kalian nanti lebih sulit berjuang karena musuhnya adalah bangsa sendiri. Maksudnya ini sudah terjadi. Ketika ada sekelompok tertentu memiliki nafsu, memiliki keserakahan yang luar biasa, yang kemudian tidak mempedulikan orang lain. Ini juga hadirin kaum muslimin rahimakumullah adalah bentuk perjuangan kita. Ya, tentu yang pertama adalah hawa nafsu kita sendiri. Kita tidak mencontoh orang-orang seperti itu. Kalau koruptor dianggap sebagai pengkhianat karena dia hanya memperkaya diri sendiri saja, tidak mempedulikan orang lain, maka kita tentu hati-hati, janganlah kita jadi koruptor. Kalau konglomerat yang hanya menguntungkan diri sendiri, tidak mau bayar pajak, tidak mau juga mengeluarkan zakat mal, tidak mau juga memperdulikan orang-orang lain yang susah hidupnya, maka janganlah kita seandainya jadi konglomerat, jangan seperti itu. Tetapi jadilah konglomerat yang memperhatikan nasib orang-orang lain. Inilah khutbah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua, tentu mulai dari diri kita sendiri, marilah kita perjuangan kita memang sekarang berat, karena berjuang melawan hawa nafsu kita, dan hawa nafsu juga ada pada kelompok-kelompok tertentu yang harus kita ingatkan. Tentu saja perjuangannya bukan dengan senjata, tetapi dengan bil hikmati wal mau'izatil hasanati, dengan disampaikan nasihat, ceramah, khutbah, atau diskusikan, diajak bersama-sama bagaimana memikirkan bangsa ini agar bangsa ini benar-benar menjadi bangsa yang merdeka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.